Shalom Aleichem, salam damai sejahtera bagi seluruh keluarga besar STT Satya Bhakti dimanapun berada. Saat ini kita sedang melalui masa-masa yang menantang karena kondisi pandemi yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan kita. Ketika diperhadapkan dengan tantangan dan tekanan hidup, apakah kita akan menjadi seseorang yang tangguh, yang resilient, atau kita akan menjadi seseorang yang dengan mudah menjadi goyah karena hantaman dan hempasan tantangan-tantangan yang ada di sekeliling kita. Sesungguhnya yang membedakan antara seseorang yang resilient, yang tangguh, dan seseorang yang dengan mudah goyah itu bersumber dari dalam diri kita sendiri. Struktur yang ada di dalam diri kita, kondisi internal di dalam diri kita. Itu sebabnya menjadi penting untuk kita mengenali diri kita sendiri, mengenali struktur internal di dalam diri kita yang akan menolong kita pada akhirnya dalam berbagai relasi-relasi kita. Oleh sebab itu pada tahun ajaran ini, STT Satya Bhakti menetapkan tema yang akan menjadi penuntun dan perenungan kita pada tahun ajaran ini, yaitu dengan tema Knowing Yourself, Knowing Your God. Tema ini akan menolong kita bukan hanya dalam proses pengenalan kita akan Allah, namun untuk bisa mengenal Allah dengan benar, kita juga perlu mengenal diri kita sendiri. Untuk itu, maka buku ini yang akan menjadi perenungan kita secara pribadi, menjadi rujukan untuk diskusi-diskusi kita dalam kelompok-kelompok GC, yaitu buku Overcoming the Dark Side of Leadership, menaklukkan sisi gelap kepemimpinan. Sehingga dalam upaya kita untuk mengenal Allah, maka tidak terpisah dari pengenalan akan diri kita sendiri, sisi-sisi yang ada di dalam diri kita. Di sini kita akan menjumpai mengenai cara menjadi pemimpin yang efektif dengan mengikis kegagalan-kegagalan yang bakal terjadi. Mengapa isu mengenai kepemimpinan dan sisi-sisi gelap dari diri kita, keberhasilan maupun kegagalan menjadi isu yang penting dan signifikan? Paling tidak hal ini bisa kita lihat mengapa ini menjadi signifikan karena kenyataan yang ada di sekeliling kita. Faktanya bahwa setiap individu tanpa kecuali memiliki dinamika disfungsi pribadi, baik dari level ringan hingga yang serius, yang berat. Dan dinamika disfungsi pribadi ini dalam perjalanan hidup kita akan menjadi sebuah paradoks kehidupan. Mengapa disebut sebagai paradoks? Sebab sisi-sisi ini, disfungsi-disfungsi pribadi ini, di satu sisi dapat menjadi daya dorong, energi yang menggerakkan seseorang untuk menjadi pemimpin yang berhasil, untuk mencapai prestasi-prestasi tertentu. Namun isu yang sama juga dapat menjadi sisi gelap yang justru akan mendahului kegagalan. Paling tidak hal ini terlihat kalau kita melihat dari rangkuman sebuah survei yang dilakukan oleh 5 lembaga yang berbeda. Survei yang dilakukan pada tahun 2017 terhadap para hamba Tuhan, para pendeta, khususnya para gembala sidang, untuk melihat bagaimana perjalanan kehidupan pribadi dan juga kepemimpinan mereka, pelayanan-pelayanan mereka. Dari 5 lembaga survei ini yang melakukan survei pada tahun 2017, yaitu The Fuller Institute, George Barna, Lifeway, Francis Xavier Institute of Leadership Development, dan Pastoral Care Incorporation, ada beberapa hasil survei yang menarik untuk kita amati, untuk menunjukkan betapa pentingnya kita mengenali diri kita, mengenali sisi-sisi dari diri kita yang akan mempengaruhi bukan hanya kehidupan pribadi kita semata, namun juga kepemimpinan kita dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dari para gembala sidang yang disurvei, 43%
mengakui bahwa mereka sering mengalami stres. Bahkan 35% mengaku bahwa mereka sedang melewati masa-masa depresi. 26% menjadi sangat jenuh dan kelelahan atau fatigue. 28% merasa tidak sehat secara rohani dan merasa undernourished, merasa kekurangan gizi secara rohani. 9% bahkan menjadi burnout. 23% mengaku bahwa hubungan mereka dengan keluarganya, di dalam keluarganya itu menjadi sangat renggang. 40% mengalami konflik yang serius dengan jemaat. 34% bergumul dengan adiksi terhadap pornografi. 16,49% tergoda untuk tidak setia dengan pasangannya, tergoda untuk selingkuh, dan 2,06% yang akhirnya memang benar-benar melakukan perselingkuhan. 18% berniat meninggalkan pelayanan, dan berdasarkan data pada tahun 2016 ada lebih dari 1.500 hamba Tuhan, pendeta yang kemudian meninggalkan pelayanan hanya di tahun 2016 ini saja. Kalau kita melihat catatan-catatan ini bukan sekedar sebuah statistik. Orang-orang yang ada di dalam statistik ini adalah pemimpin-pemimpin rohani yang mengasihi Tuhan. Mereka menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Mereka yakin bahwa mereka dipanggil untuk melayani Tuhan. Dan mereka benar-benar mengasihi Tuhan. Namun dari beberapa cuplikan kenyataan ini menunjukkan kepada kita ada sesuatu yang lain, lebih dari sekedar mengasihi Tuhan dan panggilan untuk melayani Tuhan, yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan mereka dalam perjalanan mereka sebagai pemimpin rohani. Realita yang kita jumpai bahwa sangat sedikit pelatihan yang diberikan di sekolah Alkitab atau di sekolah tinggi teologi untuk menolong para calon-calon pemimpin masa depan, calon-calon pemimpin rohani di masa depan. Sangat sedikit dilatih, ditraining untuk dapat mengenali, mendiagnosis, dan bahkan mendiskusikan atau membahas isu-isu pribadi yang mungkin dapat membuat mereka menjadi gagal tatkala memegang kepemimpinan di masa depan. Bahkan dalam komunitas Kristen, banyak yang kemudian mengalihkan isu ini, masalah kegagalan, masalah kejatuhan moral para hamba Tuhan, semata-mata hanya dilihat sebagai bagian dari serangan setan, sebagai sebuah peperangan rohani semata, dan mengabaikan fakta bahwa ini lebih dari sekedar serangan dari kuasa kegelapan, ini lebih dari sekedar peperangan rohani, namun ini juga ada kaitannya dengan struktur yang ada di dalam diri kita. Kondisi internal di dalam diri kita. Sehingga kemudian tidak heran kita menjumpai juga munculnya persaingan-persaingan dan tuntutan-tuntutan dalam pelayanan, dalam denominasi-denominasi gereja, bahkan di gereja-gereja lokal, tuntutan yang semakin meningkat dan dorongan yang semakin tinggi untuk menjadi seorang pemimpin yang the best. Sehingga tuntutan-tuntutan ini kemudian mempengaruhi bagaimana seorang pemimpin bersikap, bertindak, dan berespon. Dan jika tidak mengenali sisi-sisi disfungsi pribadi dari diri kita, maka sisi-sisi itu akan mempengaruhi cara kita melakukan pelayanan-pelayanan kita. Itu sebabnya kita perlu memahami sisi-sisi gelap dalam diri kita, disfungsi-disfungsi pribadi yang ada dalam diri kita. Sebab jika tidak, maka yang terjadi kemudian dengan tuntutan-tuntutan tanggung jawab dalam pelayanan-pelayanan kita, maka kita dengan mudah membungkus sisi-sisi gelap itu dengan ungkapan-ungkapan dan pernyataan-pernyataan yang rohani. Misalnya, ambisi pribadi yang muncul dari sisi gelap bisa kemudian dibungkus dengan bahasa-bahasa rohani bahwa usaha-usaha kerja keras yang luar biasa dilakukan itu demi menggenapi amanat agung untuk memperluas kerajaan Allah, yang sebenarnya bisa jadi
itu sebenarnya muncul dari sisi gelap, ambisi-ambisi yang muncul dari sisi gelap. Dan merujuk kepada buku Overcoming the Dark Side of Leadership, ada 3 bagian yang akan dibahas dalam buku itu, dan pada kesempatan ini kita akan menyimak bagian yang pertama, yaitu berbicara mengenai memahami sisi gelap. Kita perlu memahami sisi gelap kita, karena hanya dengan mengenali, memahaminya, maka kita kemudian bisa memprosesnya. Mengapa? Karena banyak individu tidak menyadari sisi gelap kepribadiannya dan disfungsi-disfungsi pribadi yang menggerakkannya. Respon-respon dan reaksi-reaksi spontan kita sesungguhnya itu muncul dari kondisi di dalam diri kita. Dorongan-dorongan yang menggerakkan kita bisa jadi itu adalah dorongan-dorongan yang muncul dari sisi gelap di dalam diri kita. Itu sebabnya memahami sisi gelap diri dan disfungsi pribadi akan menolong kita untuk mengikis dan meminimalisir kemungkinan-kemungkinan kegagalan dalam kehidupan pribadi maupun dalam pelayanan-pelayanan kita, dalam wilayah-wilayah kepemimpinan di mana Tuhan mempercayakan kita. Ada 7 aspek yang perlu kita perhatikan ketika berbicara mengenai memahami sisi gelap. Yang pertama, kita perlu mengingat bahwa kita seringkali dibutakan oleh sisi gelap dalam diri kita. Sisi gelap ini adalah konsekuensi alamiah dari perkembangan umat manusia. Maksudnya apa? Sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, maka kita terlahir dalam dunia yang tidak sempurna, orang tua yang tidak sempurna, lingkungan yang tidak sempurna. Sehingga konsekuensi alamiah dari semua ketidaksempurnaan ini akhirnya mempengaruhi struktur internal di dalam diri kita. Mempengaruhi pemenuhan kebutuhan-kebutuhan psikis, psikologis, emosional yang ada di dalam diri kita. Dan bagian dari diri kita yang sampai pada tingkat tertentu seringkali tidak kita sadari. Struktur yang ada di dalam diri kita, sisi-sisi yang ada di dalam diri kita, seringkali kita tidak mengenali dan tidak menyadarinya bahwa dia sebenarnya sedang mengintai di balik bayang-bayang kepribadian kita. Itulah yang kita sebut sebagai sisi gelap kepribadian kita. Kita kadang-kadang berpikir bahwa kepribadian kita ya memang beginilah kepribadian saya sejak lahir. Namun bisa jadi di balik kepribadian itu ada bayang-bayang sisi gelap yang justru menjadi penggeraknya. Sisi gelap ini juga bisa berbicara mengenai desakan-desakan batin, dorongan-dorongan batin yang ada dalam diri kita. Tekanan-tekanan emosi, disfungsi kepribadian yang seringkali tercetus secara spontan tanpa kita memikirkannya terlebih dahulu. Dan seringkali itu muncul begitu saja, tidak kita sadari, tidak kita kenali, sampai kemudian terjadi sebuah ledakan emosi, terjadi sesuatu yang luar biasa. Baru kemudian kita kadang-kadang menjadi terkejut dan bertanya-tanya, kok bisa itu terjadi? Sesungguhnya itu adalah dampak dari sisi gelap di balik kepribadian kita. Ini juga berbicara mengenai isu-isu atau masalah-masalah internal yang signifikan. Sisi gelap ini bicara mengenai sesuatu yang penting dalam diri kita yang signifikan, yang akhirnya mengakibatkan kita cenderung untuk mencari-cari alasan, pembenaran diri, mekanisme pertahanan diri. Nah, kita perlu memahami bahwa sisi-sisi gelap ini bukanlah sesuatu yang nampak begitu terang benderang bagi kita. Kita seringkali dibutakan, kita tidak menyadari akan keberadaannya. Itu sebabnya kita perlu dengan sengaja untuk mengenalinya, memahaminya, sehingga kita bisa memprosesnya. Yang kedua, ada bahaya dari sisi gelap. Bukan hanya sisi gelap itu seringkali tidak bisa kita lihat, kita tidak kenali, kita dibutakan oleh sisi gelap itu. Namun sisi gelap ini juga
mengandung bahaya di baliknya. Mengapa? Karena seorang pemimpin dapat membawa cahaya terang atau awan gelap dalam wilayah, dalam area kepemimpinannya. Dengan kata lain, seorang pemimpin ada kekuatan di dalam dirinya yang bisa menghasilkan sesuatu yang positif, membawa sesuatu yang negatif. Sisi gelap dan disfungsi pribadi seorang pemimpin ini pada akhirnya bukan hanya akan berdampak secara negatif bagi dirinya sendiri, tapi juga bagi pengikutnya, bagi siapa saja yang berelasi dengannya. Seorang pemimpin yang tidak berusaha untuk mengenali dan memproses sisi gelapnya, maka hanya menunggu waktu saja individu tersebut akan terperosok ke dalam itu dapat menjadi jerat. Jika tidak dikenali, jika tidak dipahami, lalu kemudian diproses, maka itu bisa menjadi jerat yang akhirnya akan membawa kepada kegagalan. Yang ketiga, kita tidak sendirian bergumul menghadapi sisi-sisi gelap dalam kepribadian kita, menghadapi disfungsi-disfungsi personalitas kita. Ada orang-orang yang berjalan bersama dengan kita, ada rekan-rekan pada sisi gelap ini yang juga sedang berjuang. Ada sesama musafir yang sedang dalam perjalanan melewati padang gurun yang sama, sebuah proses yang sama. Sehingga dengan demikian, dengan menyadari bahwa sebagai pemimpin rohani yang bergumul dengan sisi gelap kepribadian kita dan disfungsi-disfungsi pribadi kita, kita tidak sendirian. Karena ini bukanlah hal yang langka atau unik. Setiap orang melalui jalan yang sama. Ada rekan-rekan yang berjuang di medan laga yang sama dengan kita. Sehingga menyadari akan realitas. Keempat, kita tidak mampu untuk mengenali, memproses sisi-sisi gelap dari kepribadian kita dengan kekuatan kita sendiri. Itu sebabnya kita perlu mengizinkan sinar terang ilahi itu masuk dan menyinari sisi-sisi gelap dalam diri kita. Mengapa? Gelap dalam diri seseorang itu sudah ada di sana. Antara lain kesombongan, keegoisan, menipu diri, dan motif-motif yang keliru, motif-motif yang salah. Ini sudah ada sejak semula. Dan Tuhan tahu itu. Itu sebabnya kita perlu untuk terbuka, mengizinkan Roh Kudus yang akan menuntun kita, menerangi sisi-sisi gelap itu. Karena seperti pada bagian yang pertama tadi, bahwa kita sesungguhnya dibutakan oleh sisi-sisi gelap itu. Ada bagian-bagian dari diri kita yang tidak kita sadari bahwa itu ada di balik kepribadian-kepribadian kita. Itu sebabnya kita perlu terang Roh Kudus. Kita perlu kehadiran Roh Kudus, penolong ilahi. Dia yang akan menuntun kita. Dia yang akan menolong kita. Kita perlu bekerja sama dengan Roh Kudus untuk kita mengenali, mengidentifikasi, lalu kemudian memproses sisi-sisi gelap itu. Roh Kudus dan diri kita perlu bekerja sama agar proses pembenahan itu bisa terjadi di dalam diri kita. Yang kelima, kita juga perlu mengenali bagaimana cara sisi-sisi gelap itu berkembang. Bagaimana sisi gelap itu akhirnya terbentuk dan muncul di dalam diri kita. Sisi gelap dalam diri seseorang terbentuk dan berkembang
sejak kelahiran dan masa pertumbuhan pada tahun-tahun awal kehidupan kita. Mengapa? Karena kita datang ke dalam dunia yang sudah tidak ideal lagi, dunia yang tidak sempurna akibat kejatuhan dalam dosa. Orang tua kita tidak sempurna, lingkungan di sekeliling kita tidak sempurna, sehingga ketika kita terlahir dan kemudian pada tahun-tahun awal masa pertumbuhan kita, itu menjadi sangat signifikan. Mengapa? Karena kita sebenarnya terlahir dengan kebutuhan-kebutuhan dasar dalam diri kita. Tuhan menciptakan kita dengan kebutuhan-kebutuhan dasar di dalam diri kita. Ketika kebutuhan-kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi, ada defisit dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar karena orang tua kita tidak sempurna, karena lingkungan di sekeliling kita tidak sempurna, dunia di sekeliling kita tidak sempurna, sehingga kebutuhan-kebutuhan dasar yang sebenarnya Tuhan ciptakan di dalam diri kita, kemudian akhirnya menjadi tidak terpenuhi, maka pada akhirnya secara naluriah, secara alamiah kemudian kita berusaha untuk menemukan pengganti, substitusi, dan ini seringkali terjadi tanpa kita sadari. Usaha untuk memenuhi kebutuhan yang hilang, kebutuhan yang defisit dari dalam diri kita. Dan disinilah kemudian muncul sisi gelap. Ketika ada kebutuhan-kebutuhan dasar kita yang memang kita diciptakan dengan itu, namun kemudian kebutuhan itu tidak terpenuhi karena keterbatasan orang tua kita, karena lingkungan, komunitas yang ada di sekeliling kita, sehingga kemudian tanpa kita sadari, kita menjadi lapar, menjadi haus untuk memenuhi kebutuhan itu, sehingga kemudian kita berusaha untuk mencari substitusi, pengganti untuk pemenuhan kebutuhan itu. Dan pada akhirnya, melaluinya, sisi-sisi gelap kemudian muncul. Bukan hanya itu saja, pengalaman-pengalaman traumatis karena dunia di sekeliling kita yang tidak sempurna, orang tua yang tidak sempurna, maka kemudian kita melewati pengalaman-pengalaman yang traumatis secara emosional buat kita, khususnya pada masa-masa awal pertumbuhan kita. Itu sebabnya 3 tahun pertama atau 1000 hari pertama dalam kehidupan seorang anak manusia, atau 3 tahun pertama itu merupakan masa emas, masa yang penting untuk peletakan fondasi struktur internal kita. Ketika pada masa-masa emas ini ada banyak defisit, ada banyak kebutuhan-kebutuhan dasar kita tidak terpenuhi atau kurang, maka pada akhirnya itu menjadi lahan yang subur untuk munculnya sisi-sisi gelap di balik kepribadian kita. Yang keenam, sisi gelap dalam kepribadian kita juga memiliki energi untuk menggerakkan diri kita. Jadi sisi gelap ini tidak hanya melulu negatif, namun ada satu aspek positif dari sisi gelap dalam diri orang tertentu, yaitu ketika sisi gelap tersebut dapat menjadi daya dorong atau menjadi energi penggerak untuk berhasil. Namun pertanyaannya, bagaimana kita bisa menjadikan sisi gelap ini sebagai energi penggerak, energi pendorong, dan bukan energi perusak, bukan energi penghalang bagi kita. Bagaimana agar sisi gelap ini akan mendorong hal yang positif dan bukan menghasilkan hal yang negatif dalam hidup kita. Kekuatan pendorong yang muncul dari sisi gelap ini kita perlu waspadai secara terus-menerus. Karena ketika kita tidak waspada, maka yang terjadi kemudian aspek negatifnya akan lebih mendominasi. Sebab kekuatan yang sama yang bisa menjadi tenaga pendorong, kekuatan yang sama bisa menjadi kekuatan yang juga bisa merusak pada akhirnya dan menjadi sumber dari kegagalan kita. Itu sebabnya kita perlu menjadi waspada. Dalam kewaspadaan itu kita perlu mengenali sisi-sisi gelap, mengidentifikasi sisi-sisi gelap, sehingga kita bisa menjadi waspada untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan letupan-letupan negatif dari sisi gelap itu. Dan yang terakhir, sisi gelap itu seperti sudah dijelaskan di awal tadi, menampilkan sebuah paradoks. Ada paradoks dari sisi gelap. Selain memiliki potensi untuk memunculkan yang baik, sisi gelap itu juga bisa memiliki potensi untuk memunculkan yang buruk.
selain dapat menjadi kekuatan pendorong, namun juga bisa menjadi penghalang. Sisi gelap itu bisa membangun, namun juga bisa meruntuhkan. Pertanyaannya, bagaimana kita menghadapinya? Bagaimana kita mengelolanya agar aspek yang positif, yang lebih dominan dan bukan aspek yang negatif dari sisi gelap itu yang mendominasi. Kita perlu mengingat bahwa aspek positif dari sisi gelap itu dapat dijadikan sumber energi pendorong untuk mewujudkan kehendak Allah dalam hidup kita, hanya jika dikelola lebih dari sekedar mencari pemenuhan kebutuhan diri yang defisit. Maksudnya apa? Sisi-sisi gelap itu, kalau kita mengarahkannya untuk mewujudkan maksud dan kehendak Allah dalam hidup kita, dan bukan semata-mata secara naluriah berusaha untuk memenuhi kebutuhan kita yang hilang, maka ketika kita menjadi peka, menjadi waspada, kita mengenalinya sehingga kita mengarahkannya untuk mewujudkan kehendak Allah dalam hidup kita, maka dia akan menjadi energi positif, menjadi kekuatan pendorong bagi diri kita. Namun sebaliknya, aspek negatif dari sisi gelap akan mencuat ke permukaan dan akan mendominasi jika kita hanya berfokus secara egois untuk memenuhi kebutuhan diri yang defisit, kebutuhan yang hilang pada masa pertumbuhan kita, dan kita hanya berfokus untuk mencari pemenuhan dari kebutuhan yang hilang itu, dari kebutuhan yang defisit itu. Maka ketika itu yang menjadi fokus utama kita, sisi-sisi gelap itu kemudian akhirnya akan menjadi energi negatif, akan akhirnya memunculkan aspek-aspek yang negatif dari kepribadian kita, yang akhirnya akan menjadi penyebab utama kegagalan kita. Oleh sebab itu kita perlu mengenalinya, kita perlu mengidentifikasinya, sehingga dengan mengenali dan mengidentifikasi sisi-sisi gelap itu, kita bisa menyimak, memperhatikan paradoks ini, sehingga kita bisa memunculkan aspek positifnya lebih dibanding aspek yang negatif. Pada akhirnya, ketika berbicara mengenai upaya untuk mengenali sisi-sisi gelap kita, mengidentifikasi lalu kemudian memprosesnya, ada satu kendala utama di dalam proses kita bertumbuh secara pribadi, di dalam proses kita mau mengenali dan mengidentifikasi sisi-sisi gelap kita yang kemudian kita memprosesnya. Kendala utama tersebut adalah mengenali dan mengakui rasa malu, shame. Mengapa shame ini, rasa malu ini menjadi sebuah kendala utama yang sangat signifikan, yang seringkali dapat menjadi penghalang bagi keterbukaan kita sebagai langkah awal dari pemulihan. Langkah awal dari pemulihan adalah keterbukaan. Namun untuk menjadi terbuka, kita seringkali terhalang oleh rasa malu ini. Karena menjadi terbuka itu berarti kita menjadi rentan, kita menjadi vulnerable. Menjadi terbuka itu berarti kita harus berhadapan dengan rasa malu yang ada di dalam diri kita. Dan sesungguhnya shame, rasa malu ini, kalau kita menyimak dalam catatan Alkitab, shame adalah emosi negatif pertama yang dicatat dalam Alkitab. Setelah kejatuhan manusia dalam dosa, maka emosi negatif pertama yang dicatat oleh Alkitab itu adalah rasa malu, shame. Dan shame ini telah mengkhamiri sejarah umat manusia, perjalanan umat manusia sampai hari ini. Dan itu yang akan sangat mempengaruhi dalam proses kita mengenali, mengidentifikasi, dan kemudian memproses sisi-sisi gelap dari kepribadian kita. Untuk mencapai langkah pemulihan, maka harus dimulai dengan keterbukaan. Dan keterbukaan itu berarti kita bersedia untuk menjadi rentan, bersedia untuk menjadi vulnerable. Karena kita harus berhadapan dengan rasa malu yang telah berurat akar di dalam diri manusia, bahkan sejak awal kejatuhan manusia. Kiranya Tuhan menolong kita di dalam upaya kita untuk mengenali diri kita, di dalam upaya kita untuk mengenali sisi-sisi gelap di dalam diri kita. Biar kiranya Tuhan menolong kita. Dan biar kiranya kita meminta Roh Kudus yang akan memampukan kita, menyingkapkan ketika kita berusaha untuk
mengenali dan mengidentifikasi sisi-sisi gelap dalam kepribadian kita, kita perlu bekerja sama dengan Roh Kudus. Kiranya Tuhan menolong kita di dalam proses ini. Kiranya kita mau melembutkan hati kita dan mau terbuka untuk mengenali, mengidentifikasi sisi-sisi gelap ini. Hanya dengan demikian, maka kita bisa memprosesnya. Dan ketika kita mulai memproses sisi-sisi gelap ini, maka kita sesungguhnya sedang mengikis dan meminimalisir kemungkinan kegagalan baik dalam kehidupan pribadi kita, dalam relasi-relasi kita, dan secara khusus dalam peran kita sebagai seorang pemimpin rohani. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Selamat berproses, selamat mengenali dan mengidentifikasi sisi-sisi gelap, sehingga pada akhirnya kita akan muncul menjadi pribadi, menjadi pemimpin rohani yang lebih sehat secara internal dan menjadi lebih efektif dalam kehidupan kita dan dalam pelayanan kita. Amin.